Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, khususnya kelas 8. Apa kabar? Oke, sebelum pembelajaran kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran bisa berjalan dengan lancar dan bisa berguna buat kita semua. Oke? Berdoa, mulai. Selesai? Jangan lupa juga kalian untuk mengisi link absen ya. Itu sebagai bukti bahwa kalian mengikuti pembelajaran. Untuk kali ini ya, Pak Guru belum memasuki ke materi, masih mungkin sama dengan kelas 7 dan kelas 8, masih mengenai tentang sebuah informasi, juga tanggapan tentang kendala-kendala berjalannya kegiatan PJJ buat anak-anak ya. Oke, yang pertama saya sampaikan selamat ketemu kembali di semester 2 tahun pembelajaran yang sama, yaitu tahun 2020-2021 ya, yang pada waktu orang tua kalian dikumpulkan ya, itu sekolah menyampaikan lewat Bapak Kepala Sekolah yang intinya adalah insya Allah besok tanggal 4 itu sudah PTM, karena SMP Negeri 1 Bonorowo juga sudah memenuhi kriteria untuk PTM ya. Namun kenyataannya di Kabupaten Kebumen belum diizinkan untuk PTM. Untuk itu sabar saja. Kita saling berdoa agar nanti di bulan berikutnya kita sudah bisa tatap muka ya. Namun tidak menutup kemungkinan ya, mungkin beberapa hari ke depan bisa juga nanti ada kabar gembira untuk tatap muka ya. Ya. Tolong untuk sampaikan kepada orang tua kalian, khusus kelas 8 ya, permohonan maaf dari sekolah yang sudah memberitahukan bahwa tanggal 4 itu akan tatap muka, pembelajaran tatap muka. Namun sampai hari ini belum diizinkan ya. Oke, berikutnya saya juga sampaikan selamat ganti tahun ya, di posisi kelas 8. Walaupun mungkin kalian masih tetap duduk di kelas 8, tapi untuk perhitungan tahun kalian sudah tambah 1 tahun. Tentu saja banyak perubahan-perubahan yang dialami oleh kalian. Dan ini kadang-kadang Pak Guru melihat perubahan-perubahan ini karena tidak terjadi pembelajaran tatap muka. Banyak yang sering katakanlah mungkin menyimpang dari tata aturan ya. Kalau di sekolah itu tata tertib, namun kalian tidak merasa. Kalian tidak merasa bahwa kalian sebagai siswa ya, tentunya harus mengikuti aturan yang ada di sekolah. Walaupun kalian kembali ke rumah ya, itu akan dinilai baik oleh sekolah, oleh keluarga, juga oleh masyarakat. Makanya dengan pelajaran jarak jauh ya, ini sangat-sangat mungkin berpengaruh sekali, terutama terhadap karakter dari masing-masing individu. Terbukti ketika kalian itu disuruh datang ke sekolah ya, Nah, ini dari cara berpakaian, kemudian juga rambut, itu sangat-sangat kelihatan sekali ya. Mudah-mudahan minggu-minggu yang akan datang sudah bisa diadakan pelajaran tatap muka. Yang berikutnya juga saya ucapkan selamat, kalian sudah menerima rapot semester 1 yang di dalamnya itu ada hasil
baik keterampilan ya, kemudian juga nilai, terus kemudian juga sikap, itu ada di dalamnya semuanya yang bisa kalian lihat hasil dari rapot tersebut. Walaupun mungkin rapot itu bisa terjadi nilainya apa ya, bukan hasil jeripayah kalian sendiri ya, tapi sekolah juga sudah menghargai kalian, usaha kalian, baik itu lewat buku ketika ada tugas atau ulangan atau tes ya, lewat buku, kemudian juga bisa lewat orang lain, mungkin juga bisa lewat Google. Yang jelas kalian sudah ada usaha sehingga menghasilkan nilai yang ada di rapot kemarin ya. Jadi dengan adanya PJJ memang semuanya kendala. Kemudian berikutnya yaitu tentang menanggapi sebuah informasi yang sering masuk atau dikirim ke kalian ya, baik oleh wali kelas, kemudian saya sendiri guru BK, oleh sekolah ya. Mestinya kalian cermati baik-baik sebuah informasi tersebut ya. Memang banyak kendala yang terjadi ketika kalian mendapatkan suatu informasi sampai kalian sendiri tidak tahu informasi itu. Sebagai contoh misalnya mendapatkan suatu pengumuman untuk tes, padahal jadwal sudah dikirim, kemudian juga jamnya, jam pengiriman, kemudian juga mata pelajaran, tapi kalian juga masih menanyakan, bahkan kadang-kadang juga ada yang menanyakan secara jabri kepada Pak Wagio. Ini mungkin bisa terjadi karena yaitu tadi, kalian memiliki HP, pas kebetulan HP-nya tidak aktif, rusak, sehingga tidak tahu isi informasi yang ada. Kemudian yang berikutnya mungkin kuota habis. Kuota habis. Ini juga akan berpengaruh sekali. Namun kadang-kadang HP itu normal baik. Kemudian baterai juga penuh, kuota juga ada. Tapi tidak peduli. Karena siang hari tidak peduli. Kenapa siang hari tidak peduli? Kebanyakan waktu kalian dihabiskan pada waktu malam hari. Pada waktu malam hari kalian menghabiskan waktunya hanya untuk ngegame, bukan untuk mencari hal-hal yang belum tahu, ya. Hal-hal yang belum kalian ketahui, yang belum kalian mengerti, bukan untuk mencari itu, tapi untuk ngegame. Saya sering menjumpai kalian ngegame sampai malam, beberapa anak gabung ya. Itu tanpa batas waktu. Orang tua kalian itu merasa nyaman. Bahkan sebagian orang tua ada yang merasa kalah. Susah Pak, dibilangi susah. Akhirnya saya diamkan, saya tinggal tidur. Ini kalau sudah seperti ini kalian tidak bisa membagi waktu. Akhirnya kalian siang hari, pagi-pagi hari, yang lain pada mendengarkan, melihat live streaming, kalian malah hanya tiduran, bahkan mungkin tidur beneran, sampai mungkin bangunnya pun tidak ada yang tahu. Karena mungkin kondisi orang tua juga sibuk, ya. Mungkin ada yang ke sawah, ke pasar, pulangnya juga belum tentu, biasanya pulangnya sudah jam 2 ya. Itu kalian masih tetap enak tidur. Memang untuk live streaming ini bisa dibuka sewaktu-waktu ya. Bisa dibuka sewaktu-waktu. Namun ketika ada tugas yang harus dikirimkan ya, ada tugas yang harus dikirimkan, karena kalian tidak membuka, sudah tertutup dengan informasi yang banyak sekali, bisa mencapai ratusan, akhirnya kalian tidak tahu.
Setelah berjalan begitu lama, akhirnya guru bidang studi itu kaget, kok anak ini sampai hari ini, detik ini belum mengumpulkan tugas, padahal tugasnya sudah sekian. Dihubungi kalau siang hari itu susah, kalau malam hari memang aktif terus ya. Kalau siang hari susah. Pak Guru sering menghubungi kalian, siang hari tidak ada tanggapan, bahkan informasi tidak masuk. Itu tadi karena habis melek sampai malam, larut malam ya. Kemudian paginya sampai siang tidur, sehingga dihubungi susah. Seandainya terjadi seperti ini, nanti komunikasi tidak lancar. Bahkan mau menerima rapat saja kalian belum mengerjakan tugas, yang akhirnya dipanggil dengan tugas khusus mengerjakan di sekolah beberapa mata pelajaran, beberapa bidang studi ya. Jadi silakanlah kalian menggunakan HP, ya mungkin juga HP baru buat kita semuanya ya. Sehingga bisa membagi waktu. Waktu itu kalian bagilah untuk kegiatan live streaming ya. Kan tiap hari juga tidak penuh, kalian paling tiap tingkat itu hanya 2 mata pelajaran yang harus kalian simak. Setelah itu kalian bisa istirahat, tinggal menunggu tugas ya. Jadi sekali lagi, silakanlah kalian menggunakan HP dengan caramu, namun juga harus ingat waktu, ingat kuota juga ya, sehingga dalam pembagian kalian bisa nyaman, bisa menikmati, dan bahkan orang tua tidak merasa dirugikan. Kalau sudah dibelikan kuota, hanya baru 1 hari sudah habis, pasti orang tua itu akan menghentikan pembelian kuota, sehingga kalian tidak bisa mengikuti pembelajaran. Nah kemudian bagi anak-anak yang belum ya memiliki HP, mencoba untuk bergabung dengan teman kalian yang memiliki HP. Dan seandainya misalnya pas mengirim tugas kalian tidak bisa melalui HP, ya bisalah kalian untuk berusaha datang ke sekolah dalam jam-jam tertentu di jam belajar. Pasti akan diterima oleh Bapak Ibu Guru. Seandainya misalnya kalian juga tidak tahu tugasnya, nanti akan bertanya kepada Bapak Ibu Guru yang mengampu, pasti akan diberi tugas, sehingga tidak akan terjadi kendala kalian tidak memiliki nilai ya. Kemudian yang berikut yaitu kaitannya dengan pembelajaran jarak jauh ya. Ini di sana sini memang banyak kendala ya. Bisa terjadi karena sinyal juga. Kadang-kadang Pak Guru juga sudah menggunakan jenis kartu. Di rumah Pak Guru itu sinyalnya nyaman, enak, dan gampang sekali. Setelah pindah di tempat lain nggak bisa membuka. Itu bisa terjadi ya. Maka dari itu pahami di lingkungan kalian yang paling nyaman menggunakan kartu apa, sehingga sinyal itu lebih lancar, bisa digunakan, sehingga terjadinya pembelajaran jarak jauh tidak merupakan suatu kendala yang membuat kadang-kadang orang tua kalian protes ke sekolah, bahwa iya cepat-cepat diadakan tatap muka. Sebenarnya sekolah termasuk Pak Bagio juga sudah kangen sekali dengan kalian, menginginkan kalian untuk ketemu tatap muka ya. Tapi karena situasi belum diizinkan ya, sabar, yang penting insya Allah nanti ke depan akan bisa tatap muka. Nah ini kendala-kendala dalam PJJ ini seharusnya kalian pahami baik-baik ya. Ada suatu tempat mungkin yang gampang sinyalnya tapi untuk penggunaan HP ya, itu tidak sesuai dengan yang diinginkan oleh sekolah, diinginkan oleh orang tua, hanya berdasarkan keinginan kamu sendiri. Itu tadi di depan saya sampaikan, sampai-sampai tidak bisa mengikuti live streaming gara-gara itu tadi kuotanya
habis. Baru sebentar. Apalagi untuk YouTube-an ya. Iya, untuk YouTube-an. Namun seandainya kalian bisa mengatur waktu, insya Allah bisa berjalan dengan baik. Ya, sampai detik ini mungkin kalian juga bisa menyaksikan. Seandainya kendala pagi hari ini ada sesuatu hal yang harus kalian lakukan yang mungkin tidak bisa digantikan oleh orang lain, ya nggak masalah. Namun di kemudian jam atau hari kalian bisa membuka live streaming ini. Ya. Tinggal buka SMP Negeri 1 Ponorogo, nanti dicari butuh pelajaran apa, di situ akan ada gurunya yang membimbing, yang menyampaikan. Sehingga kalian merasa mengerti, kemudian ketika ada tugas kalian bisa mengerjakan, bahkan sesuai dengan jadwal kalian bisa mengumpulkan tugas. Namun seandainya hanya penggunaan HP atau penggunaan kuota semaunya sendiri, sampai berjalan 1 bulan, 2 bulan belum bisa mengumpulkan tugas, akhirnya nanti informasi juga melalui orang lain. Tolong ya Pak, panggilkan atau sampaikan kepada anak ini ada informasi seperti ini, harus datang ke sekolah karena sama sekali tidak pernah mengerjakan tugas. Nah, kalau model PJJ kalian tidak pernah mengirim tugas, tidak mengerjakan tugas, ya nanti nilainya kosong. Padahal ini sudah berada di semester 2. Di semester 2 yang kelas 8 dengan kelas 7 biasanya berjalan sesuai dengan kalender ya. Maksudnya dalam tahun ajaran itu full. Namun kelas 9 itu hanya berjalan paling sampai bulan Maret, nanti sudah ujian. Nah, ini kalau kalian dalam semester 2 kok tidak bisa membagi waktu dengan baik, apalagi PJJ yang harus banyak menggunakan biaya atau alat ya, nanti kalian akan tertunda, bahkan tinggal kelas ya. Jadi sekali lagi tolong usahakan dengan baik, bisa membagi waktu. Bagaimana caranya kalian bisa mengikuti pembelajaran live streaming, juga bisa membantu orang tua, kalian juga bisa istirahat, juga bisa bermain ya. Bukan 1 hari full untuk pembelajaran jarak jauh, itu enggak ya. Itu pun nanti seandainya 1 hari full ya tidak akan mencukupi tentang kuota tersebut ya. Iya. Ini mari untuk kelas 7, kelas 8, kelas 9 sementara baru penyampaian tentang informasi, kemudian juga tanggapan-tanggapan informasi yang masuk ke HP Pak Wagio, baik secara grup mungkin atau Jabri ya. Itu sudah saya sampaikan ya, mudah-mudahan bisa berjalan dengan baik. Dan ketika ada suatu kegiatan yang ada di sekolah, memang sekolah membutuhkan, seharusnya kalian hadir, yang tetap menggunakan protokol COVID ya, pakai masker, cuci tangan dan sebagainya ya. Seperti hari kemarin juga Pak Guru membutuhkan untuk mengurus OSIS, karena mau tidak mau ke depan seandainya sudah pembelajaran tatap muka, kita tinggal memanggil saja. Kalau sudah terbentuk, paling hanya menggunakan beberapa menit, ya, nggak sampai berjam-jam, itu sudah selesai. Oke, untuk pengantar semester 2 cukup sekian saja. Untuk minggu-minggu yang akan datang, kita sudah mulai aktif ke materi ya. Sekian saja, seandainya mungkin ada suatu kendala, ada suatu pertanyaan, silakan lewat nomor WA Pak Wagio juga boleh secara Jabri, atau mungkin di grup kalau secara umum juga enggak masalah. Oke, sekian saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.